Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mungkin selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, melanjutkan pertemuan sebelum bulan Ramadan. Masih kita berada dalam pembahasan kitab sholat. Yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah sholat jamaah dan masalah menjadikan imam. Saya ulang sedikit beberapa hadis, lalu kita masuk dalam pembahasan kitab sholat, tentang pembahasan masalah sholat bagi musafir. Ya, karena pembahasan ini sudah selesai pada pertemuan terakhir. Namun kita lihat sedikit ringkasan atau mereview ulang pembahasan hadis-hadis sebelumnya. Kita lihat dari hadis tentang adab berjalan menuju masjid. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW itu bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholat wa alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Jika salah seorang di antara kalian mendengar iqamah, jika salah seorang di antara kalian itu mendengar iqamah, artinya iqamah untuk sholat akan dilaksanakan. Famshu ila sholat, maka berjalanlah menuju sholat. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan bersikap tenanglah dan tidak cepat-cepat. Wala tusri'u, tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari imam maka ikutilah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian luput dari imam maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Bukhari. Beberapa faedah yang bisa kita ambil di antaranya adalah adab menuju sholat berjamaah, yaitu di antaranya adab yang perlu diperhatikan, yaitu adab yang pertama, hendaklah bersikap tenang, tidak cepat-cepat ketika menuju sholat berjamaah meskipun telat. Hendaklah tidak cepat-cepat menuju sholat berjamaah meskipun telat. Karena di sini dalam lafaz hadis dikatakan jika kalian mendengar iqamah, maka berarti keadaannya sebenarnya sudah telat. Namun Nabi SAW masih memerintahkan tetaplah bersikap tenang, pokoknya santai sampai datang ke masjid. Apa yang kita dapati dari imam, ya sudah, itu yang kita ikuti. Hikmahnya diantaranya kenapa kita diperintahkan untuk tenang, agar mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, dan juga bisa mentadaburi, merenungkan isi sholat yang kita dapati. Karena kalau orang yang cepat-cepat itu biasanya tidak khusyuk, dan juga sulit mentadaburi isi sholat. Kemudian adab yang kedua, apa yang didapati dari imam,
maka hendaklah diikuti. Apa yang didapati dari imam, maka hendaklah diikuti. Jadi kalau kita dapati imam ruku, ya kita ikuti imam itu ruku. Kalau kita dapati imam sujud, ya kita ikuti imam itu sujud, tanpa mesti menunggu imam tadi berdiri ke rakaat berikutnya. Tanpa mesti menunggu imam tadi berdiri ke rakaat berikutnya. Karena Nabi katakan, apa yang kalian dapati, fama adraktum fasollu. Apa yang kalian dapat dari imam maka ikutilah. Berarti kalau kita dapati imam ruku, ya ikuti ruku. Dapati imam sujud, ya ikuti sujud. Kemudian faedah yang lainnya lagi, tentang masalah kapan kita disebut mendapati jamaah. Kapan kita disebut mendapati jamaah? Kalau kita simpulkan dari hadis ini, cuma memperhatikan hadis ini saja, maka orang yang dapati satu bagian saja, ya satu bagian saja, sedikit bagian saja, bukan satu bagian, sedikit bagian saja dari imam. Misalnya imam itu sedang salam, kita dapati imam tahiyat akhir, bukan salam. Kita dapati imam tahiyat akhir sebelum salam pertama. Maka ketika itu berarti sudah mendapati sholat berjamaah. Menurut satu pendapat seperti itu. Namun Allah menurut pendapat yang paling tepat, mungkin ini meralat pendapat kami sebelumnya, seseorang dikatakan mendapatkan jamaah jika mendapatkan satu rakaat. Seseorang dikatakan mendapatkan jamaah ketika mendapatkan satu rakaat. Satu rakaat itu didapati ketika mendapati ruku. Alasannya satu rakaat itu ketika mendapati ruku, hadis Abu Bakrah yang dimana dia pernah sholat, ya dapati imam itu ruku dan dia ruku dari jauh, kemudian masuk ke shaf. Kemudian Nabi SAW salahkan Abu Bakrahnya itu cuma karena dia datang dari jauh kemudian sambil ruku, bukan masalah menyalahkan rukunya. Namun karena dia dari belakang itu ruku maju sampai depan. Maka dari hadis Abu Bakrah tadi kesimpulannya dapati satu rakaat itu ketika seorang itu mendapati ruku. Maka seorang dikatakan dapati jamaah jika mendapati ruku terakhir, berarti dari rakaat yang dilakukan oleh imam. Nah, sekarang masalahnya di sini kaitannya dengan hadis yang kita bahas, bagaimana kalau kita berada dalam makmum, ada yang telat dan dapati imam sedang tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Apakah dia ikuti imam ataukah dia nantinya menunggu ada jamaah yang baru dia lakukan jamaah lagi? Maka jawaban yang paling baik dalam masalah ini perlu dirinci sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu memilih pendapat jika dia yakin bisa mendapatkan jamaah setelah itu, artinya setelah tahiyat akhir ini, tahiyat akhir dari imam ini nanti ada jamaah berikutnya. Misalnya di sini di masjid para musafir. Karena di masjid yang ada di pinggir jalan itu biasanya nanti kalau kita yang ini rampung jamaahnya ada lagi jamaah berikutnya. Maka kalau kondisinya seperti itu baiknya ikut jamaah berikutnya. Namun kalau tidak, ya sudah dia ikuti keadaan imam yang ada. Namun intinya dia tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi dilihat kondisinya seperti apa. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil kesimpulan tentang masalah makmum masbuk. Makmum masbuk ketika dia telat, maka saat dia masuk bersama imam itulah rakaat pertama untuknya. Saat dia masuk bersama imam, misalnya imam itu rakaat ketiga, makmumnya itu baru masuk, maka dihitung baginya rakaat pertama, bukan dihitung baginya rakaat yang ketiga. Karena Nabi SAW katakan tadi, fama adraktum fasollu wa ma fatakum faatimu. Apa yang kamu dapati dari imam maka ikutilah, yang tidak kamu dapati
maka sempurnakanlah. Berarti yang kita dapati dari imam itu dihitung rakaat pertama bagi makmum masbuk. Sedangkan yang telat nanti setelah imam itu salam, ya sudah kita kerjakan lagi yang belum kita kerjakan ketika itu. Adapun pendapat yang lainnya itu menyatakan kalau kita masuk di rakaat ketiga, imam sudah rakaat ketiga, maka dihitung rakaat ketiga bagi kita. Berarti nanti kita lakukan rakaat ketiga sama dengan imam, rakaat keempat juga sama dengan imam, rakaat satu dan kedua diqadha terakhir nanti setelah imam itu salam. Namun pendapat ini kuranglah tepat. Maka kalau kita memilih kesimpulan pendapat seperti itu, berarti saya pernah berikan contoh, misalnya jika kita dapati imam itu sholat maghrib, ya, atau isya, keraskan suara pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Sedangkan kita cuma dapati satu rakaat saja bersama imam. Rakaat kedua kita rampungkan sendiri karena imam sudah salam. Maka rakaat kedua bagi makmum berarti mengeraskan suara atau tidak? Mengeraskan suara karena dihitung rakaat kedua bagi dirinya. Namun mengeraskan suaranya di sini tetap tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian begitu juga tentang masalah nantinya tentang duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahudnya. Kalau kita dapati imam misalnya rakaat terakhir, sedangkan kita ini baru rakaat yang kedua, maka posisi makmum yang telat tadi, dia posisinya duduk seperti rakaat kedua, yaitu duduk iftirash, bukan duduk tawarruk seperti rakaat terakhir, namun tetap duduknya seperti rakaat kedua baginya, yaitu tasyahud awal baginya. Maka duduknya seperti itu. Dia tidak ikuti cara duduk tawarruk seperti yang dilakukan oleh imam. Kemudian hadis yang berikutnya dijelaskan tentang masalah keutamaan sholat yang makin banyak jamaahnya berarti makin utama. Yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Sholatur rajuli ma'ar rajuli aska min sholatihi wahdahu, wa sholatuhu ma'ar rajulaini aska min sholatihi ma'ar rajuli, wa ma kana aksar fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla." Salat seseorang bersama yang lainnya itu lebih baik daripada salat dia sendirian. Wa sholatuhu marrajulain, salat seorang itu bersama dua orang lebih baik daripada salat dia bersama satu orang. Artinya kalau jamaahnya itu jadi 3 lebih bagus daripada jadi cuma 2 saja. Berarti makin banyak jamaah itu lebih baik. Wa makana aksar fahu ahabu ilallah. Jika jamaahnya makin banyak maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan banyaknya jamaah. Makin banyak jamaah berarti makin banyak keutamaan, makin cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjadi dalil hendaklah memilih masjid yang lebih banyak jamaahnya. Dan ini juga jadi dalil orang yang telat dia lebih baik mendirikan jamaah dengan yang telat-telat juga, atau mendirikan jamaah kedua daripada sholat seorang diri. Jadi kalau membuat jamaah kedua itu lebih afdal daripada masing-masing sholat sendiri-sendiri. Ya, karena mungkin ada yang masih meyakini bahwasanya tidak boleh lagi didirikan jamaah kedua setelah jamaah pertama itu ada. Ya, pendapat ini kuranglah tepat dalam memahami hadis. Hadis ini yang kita bahas jadi pendukung bolehnya jamaah kedua. Di samping dalil-dalil yang lainnya, contoh Nabi SAW itu pernah menawarkan kepada para sahabat. Ada di antara sahabat yang telat sholat, akhirnya dia mungkin sholat seorang diri. Kemudian Nabi tawarkan pada sahabat yang telah sholat, siapa yang mau bersedekah untuk yang telat ini supaya dia dapat pahala jamaah. Maka di antara para sahabat ada yang mau sholat bersamanya sehingga mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka menunjukkan jamaah kedua itu masih dibolehkan ketika itu. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Ummu Waraqah, bahwasanya Nabi SAW amaroha memerintahkan dia anta umma ahla dariha, untuk Ummu Waraqah tadi mengimami orang-orang yang ada di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.
Ini jadi dalil wanita boleh mengimami para wanita. Jadi ibu-ibu boleh menjadi imam untuk ibu-ibu yang lainnya. Namun kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang lainnya, tentu saja cara pelaksanaan sholatnya, jamaah wanita tadi yang jadi imam itu tidak diletakkan di depan seperti jamaah pria, namun sejajar, dibuat shaf yang sama seperti jamaah yang lainnya. Jadi dibuat sejajar, dia berada di tengah-tengah, nanti jamaah yang lainnya ada berada di kanan dan kirinya atau di belakangnya. Jadi cara membuat shafnya seperti itu. Kemudian hadis berikutnya lagi membicarakan tentang sahnya orang buta menjadi imam. Sahnya orang buta menjadi imam. Ya, saya ringkas-ringkas karena hadis-hadis ini sudah kita bahas sebelumnya, cuma mengulang saja. Yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW istakhlafa ibna Ummi Maktum ya umun nasa wa huwa a'ma. Nabi SAW pernah meminta kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam. Dan ketika itu dia mengimami para jamaah wa huwa a'ma, sedangkan Ibnu Ummi Maktum dalam keadaan buta. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dan ada hadis semacamnya juga dari Aisyah. Maka di sini menunjukkan kalau orang buta jadi imam itu sah. Maka syaratnya imam itu bukan harus sempurna fisik. Ya, syaratnya imam itu bukan harus sempurna fisik. Namun kalau dia sudah menjadi orang yang paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia sudah pantas menjadi imam walaupun fisiknya tadi kurang sempurna seperti layaknya tadi orang yang dalam keadaan buta. Karena Nabi cuma mengatakan dalam hadis umum, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paham kepada Al-Quran. Kemudian hadis yang berikutnya lagi membicarakan tentang sahnya imam fasik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala manqal." Salatlah pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa shallu khalfa manqal la ilaha illallah. Dan tetaplah salat juga kepada orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Artinya imam yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi maksudnya hadis ini, hendaklah kalian mengimami orang yang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tetaplah kalian sholat juga di belakang imam yang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia adalah orang yang fasik. Di sini tidak ada kata-kata seperti itu. Namun maksud hadis ini adalah meskipun dia adalah orang yang fasik. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni, namun sanadnya itu dhaif. Namun hadis ini sudah ada pendukung dalam hadis-hadis sebelumnya. Intinya yang namanya syarat menjadi imam itu tidak mesti bersih dari kefasikan. Kefasikan itu orang yang ada dua sifat. Orang yang disebut fasik, ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang melakukan dosa besar, atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, ada dua sifat orang fasik. Yang pertama orang yang terjerumus dalam dosa besar, pezina, pemabuk, penjudi, atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Artinya dia anggap remeh dosa. Nah, di sini atau para ulama, jumhur ulama itu menyatakan bahwasanya kefasikan bukan merupakan syarat. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya orang yang jadi imam itu mesti bersih dari kefasikan, maka di muka bumi ini tidak ada yang pantas menjadi imam. Karena di antara para imam saja ada yang mudah untuk menggibai orang, ada yang mudah memfitnah orang. Dari lisannya dia bisa berbuat dosa besar. Dan juga kalau syarat itu diterapkan di negeri kita ini, ya, kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, merokok itu adalah termasuk kefasikan. Berarti tidak ada yang jadi pantas jadi imam di negeri kita, karena semua pada perokok berat. Ya, tidak ada yang pantas jadi imam di negeri kita, perokok berat semuanya.
Maka kalau syarat itu diterapkan, wah berat sekali. Syarat seperti itu berat sekali, nggak ada yang pantas jadi imam di negeri kita ini. Kosong masjid dari imam. Mau cari penggantinya juga ya sama perokok berat. Mau cari penggantinya yang lain lagi dari itu lagi sama juga perokok berat. Mungkin 5 lapis itu masih perokok berat semuanya. Maka syukur para ulama itu tidak menyaratkan harus bersih dari kefasikan. Syukur alhamdulillah. Kalau enggak di masjid kita tidak ada yang jadi imam. Maka waktu saya lihat perokok ini masih jadi imam, aduh Pak, syukur para ulama enggak syaratkan ini untuk bapak ini. Kalau seperti ini, aduh Pak, dari dulu itu bapak enggak pantas jadi imam. Masih syukur para ulama hapus syarat itu. Nah kemudian hadis yang berikutnya tentang, ini hadis yang terakhir dalam bab ini, itu dari bab sholat jamaah, tentang disyariatkannya tetap mengikuti imam dalam keadaan apapun. Imam ruku ya kita ikuti imam ruku, imam sujud kita ikuti imam itu sujud. Namun kita lihat nanti hadisnya, dikatakan hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah," jika salah seorang di antara kalian itu mendatangi salat, wal imamu ala halin, imam pada satu keadaan, misalnya imam ketika itu sedang rukuk, falyasna kama yasnaul imam, maka lakukanlah seperti yang imam lakukan. Berarti kalau imam rukuk ikutilah imam rukuk, kalau imam sujud maka ikutilah imam sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bi isnadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi namun sanadnya itu dhaif. Apa kedhaifannya? Di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Talkhis, yaitu sanad hadis ini dha'fan wa inqita'an. Sanad hadis ini dhaif dan terputus. Kedhaifannya itu karena di dalam periwayat hadis ini ada orang yang bernama Al-Hajjaj bin Arthah, di mana Ibnu Ma'in itu mengatakan perawi ini shaduk, jujur, laisa biqawi, namun tidak kuat hafalannya. Yudallisu, dia kadang melakukan tadlis terhadap hadis. Apa yang dimaksudkan melakukan tadlis terhadap hadis? Contoh, para ulama menyatakan suatu hadis itu ada perawi yang tadlis. Tadlis itu gini. Jadi misalnya ada guru, ya. Ini ada muridnya, ini ada guru. Di tengah-tengah murid ini dia kadang mendapatkan hadis juga dari guru yang lainnya yang dengar dari guru ini. Namun murid ini pernah bertemu langsung dengan guru yang di atasnya. Namun kadang dia dengar dari guru yang berada di bawahnya. Ya, dia kadang mendengar dari guru yang berada di bawahnya. Ada satu hadis dia tidak dengar langsung dari guru yang di atas, seniornya tidak dia dengar, namun dia mendengar dari guru-guru yang junior-junior. Namun dia katakan saya mendengar dari guru yang senior itu. Namun dia katakan bukan dengan kata-kata tegas, namun dia katakan dari guru senior tadi. Dia tidak pakai kata telah menceritakan kepadaku guru senior. Karena kalau dia katakan telah menceritakan kepadaku guru senior, berarti kan dia dengar langsung. Sedangkan ini dia tidak dengar langsung. Maka kalau orang ini ditanya, kamu dengar hadis dari mana? Apakah benar kamu dari guru senior itu tadi? Ataukah dari orang yang di bawahnya? Dia katakan, iya saya dapat hadisnya dari situ. Kamu dengar langsung? Tidak. Saya tidak dengar langsung hadis itu. Nah ini perawi yang biasanya menyembunyikan guru-guru juniornya. Mungkin karena guru-guru juniornya itu ada masalah. Ya, itu karena guru-guru juniornya itu ada masalah. Masalahnya mungkin hadisnya ini para ulama itu kritik yang guru-guru junior ini, maka disembunyikan guru junior ini. Jadi dikira hadisnya itu sahih, maka dikatakan langsung dari guru senior. Namun kalau ditanya langsung orang ini, kamu dengar ini hadis dari mana? Oh dia baru jujur, dia katakan saya dengar dari junior ini, katakan dari senior tadi. Sedangkan yang junior ini hadisnya bermasalah. Maka intinya dia kadang seperti itu. Maka suatu hadis ini kalau dia tegaskan langsung,
Ya, hadis ini dia tegaskan langsung, saya dengar dari guru senior, berarti hadisnya diterima. Namun kalau dia bilang dari yang ini yang bermasalah, berarti hadisnya bermasalah. Maka perawi ini dikenal dengan perawi mudalis. Mudalis ini diantara perawi yang hadisnya tertolak. Maka para ulama tahu watak-watak para perawi hadis seperti itu. Maka jangan main-main dengan hadis. Hadis itu kalau para ulama itu katakan doif, itu sudah melakukan penelitian yang panjang. Ya, nilainya itu sulit. Kalau kita itu cuma dengar-dengar kabar berita, kabar burung, ya kan seenaknya saja kan? Ya, ini dengar dari mana? Oh, saya dengar dari tetangga itu. Ngomong tetangga ini dari mana? Dari tetangga sana lagi muter-muter jauh-jauh, itu mungkin ada 10 rantai. 10 rantai tadi mungkin 10-nya doif semuanya, pembohong semuanya. Kita nggak tahu. Namun kalau hadis itu bisa diteliti tadi. Ya, hadis itu bisa diteliti, ini orang yang ini bermasalahnya seperti apa. Maka kalau perawi itu dikatakan mudalis misalnya, berarti hadisnya hadis yang dhaif. Sudah hadis ini selesai kalau dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Namun meskipun dhaif, hadis ini didukung oleh hadis yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Maknanya benar, namun dari sisi periwayatan saja yang bermasalah. Nah, sekarang kita lihat sedikit tentang masalah bab sholatil musafir wal marid. Sholat orang yang bersafar dan sholat orang sakit. Saya sudah sebutkan hadis-hadis awalnya saja. Sedangkan hadis berikutnya yang kita bahas masih seputar safar, ya, masalah qashar sholat, jamaah sholat dan seterusnya. Yang pertama kita bahas dari hadis Aisyah ini tentang masalah mengqashar sholat ketika safar. Nah, sekarang perlu dipahami dulu istilah qashar sholat. Apa yang dimaksud qashar sholat? Qashar sholat itu artinya meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qashar sholat itu meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan qashar sholat cuma keringanan ketika safar, tidak keadaan yang lain. Dan qashar sholat cuma keringanan ketika safar, tidak untuk keadaan yang lain. Contoh keadaan yang lain yang tidak boleh qashar, orang yang sakit. Kalau dia sakit di Jogja sini, orang Jogja sakit di Jogja, masuk rumah sakit Jogja, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Kalau dia sakit misalnya bisa kerja di waktu zuhur di waktunya, maka kerjakan ya 4 rakaat. Gak ada diskon jadi 2 rakaat, gak ada. Ya masih mungkin bagi dia yang menjamak, namun jamaknya tadi tidak qashar. Dia cuma gabungkan, misalnya tidak bisa, dia baru sadar misalnya di waktu asar, zuhurnya belum dikerjakan, maka ketika itu zuhur dia bawa di waktu asar, namun tanpa mengqashar. Jadi orang yang mungkin itu tidak mungkin mengqashar, kecuali kalau dia pergi bersafar, dia berobat ke Jakarta, orang Jogja berobat di Jakarta, safar ke sana, ya, atau berobat ke luar negeri, ke Singapura misalnya, maka ketika itu baru bisa mengqashar sholat karena musafir. Namun kalau mukim meskipun sakit tidak boleh mengqashar sholat. 4 ya jadi 4 untuk zuhur asar, ya maghrib ya 3, isya ya 4. Walaupun sakit tetap mengerjakannya dengan sempurna. Jadi qashar sholat tadi cuma ada untuk siapa? Musafir, orang yang bersafar, tidak yang lainnya. Nah, kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah qashar salat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, "Awwalu ma furidatis sholatu rakaatain." Awalnya salat diwajibkan 2 rakaat, 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar.
Kemudian ditetapkanlah sholat safar dan ditetapkanlah sholat ketika safar seperti itu 2 rakaat. Sedangkan nanti wa utimat disempurnakan nanti kalau dalam keadaan mukim. Jadi ketika safar dia sama seperti awalnya dulu ketetapannya 2 rakaat. Namun saat mukim dikerjakan sempurna 4 rakaat. Maka awalnya dulu zuhur asar itu berarti 2-2. Namun sekarang sudah dikerjakan sempurna ketika orang itu mukim. Nanti kalau safar dikerjakan seperti hukum awalnya dulu. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari summa hajara fa furidat arba'an wa ukirat salatu safar alal awal. Imam Bukhari itu mengatakan ada riwayat seperti ini. Kemudian ketika itu beliau berhijrah, maka ditetapkanlah sholat jadi 4 rakaat. Namun ketika safar sholat itu ditetapkan seperti keadaannya yang pertama, yaitu keadaannya yang 2 rakaat. Jadi sekarang itu kalau mukim 4. Namun kalau kita bersafar, hukum sholatnya diringkas jadi 2 sama seperti awalnya dulu sholat itu 2 rakaat. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad dikatakan ditambahkan ilal maghriba fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tutawwalu fihal qiraah. Kecuali maghrib. Maghrib itu adalah sholat witir yang masih dikerjakan di ujung sore. Kemudian begitu pula subuh. Maksudnya maghrib tadi tetap 3 rakaat, tidak ada kosor-kosoran. Karena dia adalah witir tidak ada kosor. Karena kosor tadi cuma 4 untuk sholat yang 4 rakaat. Kemudian begitu juga sholat subuh yang 2 rakaat tadi ya tetap 2. Karena sholat subuh itu ingin dipanjangkan bacaannya ketika sholat. Kalau dipanjangkan bacaannya ketika sholat ya, maka tidak usah lagi diringkas jadi 1 rakaat. Tetap ya 2. Maka kesimpulannya dari hadis ini kita bisa simpulkan, faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, sholat ketika mukim itu sempurna. Sedangkan sholat ketika safar itu dikosor, yang 4 jadi 2. Adapun mengenai hukumnya nanti, hukum qasar salat sebenarnya sudah disinggung dalam hadis ini, dikatakan oleh Aisyah tadi, wa furidat arba'an, dan ketika mukim dikerjakan itu 4, wajib furidat artinya diwajibkan. Sedangkan dikatakan dalam hadis Aisyah yang pertama, awwalu ma furidatis salatu ar-rak'atain. Awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Maka kalau dikatakan safar seperti yang awal, berarti safar juga wajib dikosor sholatnya. Maka kalau tidak kosor nanti berdosa. Adapun nanti kesimpulannya, hukum kosor sholat, apakah wajib atau cuma sekedar mengambil rukhsah, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Tapi sebelum kita tutup ada pertanyaan sedikit, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jika ada seorang misalkan dia pengen baca Al-Quran itu panjang dalam sholat, karena kan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang lebih baik dalam membaca Al-Quran. Tapi yang bersangkutan itu tidak hafal yang panjang gitu. Nah, bolehkah jika misalkan di sholat sunnah kita tahajud dia sambil membaca Al-Quran sambil buka Al-Quran berarti masih dibolehkan, sebagaimana ada riwayat dari Aisyah yang membolehkan budaknya yang ketika itu membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Namun para ulama berpendapat ini berlaku untuk sholat sunnah ataukah sholat wajib. Namun baiknya kalau masih punya hafalan ya menggunakan hafalannya. Namun kalau tidak ya tetap masih dikatakan sah sholatnya ketika membaca langsung dari mushaf. Wallahu a'lam.
Ya. Seorang wanita yang mengkodok puasa Ramadan, maka wajib juga dia membayar fidyah. Contohnya seperti wanita ataupun Menyusui. Sekarang tentang masalah wanita hamil dan menyusui, apakah kewajibannya itu qada atau fidyah? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini pendapat jumhur ulama, ya tetap kewajiban qada itu ada. Adapun fidyah menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, fidyah itu ada ditambahkan dari qada tadi ketika wanita itu khawatir pada bayinya. Yaitu dalam kalau hamil berarti pada janinnya, kalau menyusui berarti pada bayi yang disusui. Namun kalau tidak khawatir pada bayinya, tadi cuma khawatir pada dirinya, maka cukup qada puasa saja. Intinya semuanya sepakat tadi, ya jumhur ulama lebih cenderung pada pendapat qada puasa, adapun fidyah tadi cuma tambahan. Ada lagi? Yang makmum masbuk juga, ya. Asalnya masih boleh, namun saya pernah baca fatwa dari Syekh Muhammad bin Sulaiman juga ketika bahas Bulughul Maram ini, kata beliau itu boleh, namun kalau contohnya dari ulama-ulama dahulu jarang kita temui, kata beliau. Namun kalau mau dikatakan saya tetap sah mengikuti seperti itu. Namun kalau ada jamaah yang baru, untuk dirikan jamaah yang baru itu lebih bagus. Ada lagi? Baik, saja mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ya para jamaah yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari pembahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih berada dalam pembahasan kitab salat di mana kita membahas tentang bab yang baru, yaitu salat bagi musafir dan salat bagi orang sakit. Salat bagi musafir dan salat bagi orang sakit. Yang pertama kita bahas, hadis ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis dari Aisyah yang membicarakan tentang hukum mengqashar salat saat safar. Yang membicarakan tentang masalah hukum mengqashar salat saat safar. Itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, awwalu ma furidatis salatu rakaatain. Awalnya salat itu ditetapkan atau diwajibkan 2 rakaat. Awalnya salat-salat yang ada itu 2 rakaat. Fa ukirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Lalu salat tersebut untuk musafir tetap 2 rakaat. Kemudian bagi orang yang mukim, salatnya disempurnakan menjadi 4 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, dan ada hadis dari Bukhari, summa hajara, kemudian Nabi SAW itu berhijrah, fafuridat arba'an, lalu sholat tersebut ditetapkan jadi 4 rakaat.
wa ukirrat sholatus safar alal awal. Dan bagi musafir, sholatnya itu seperti keadaan pertama dulu, yang dimana awalnya dulu ditetapkan 2 rakaat. Kemudian ditambahkan oleh Imam Ahmad, illal maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qiraah. Dan ditambahkan dalam riwayat Imam Ahmad, kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib itu adalah sholat witir yang dikerjakan di sore hari. Wa illa subha, dan juga kecuali sholat subuh. Sholat subuh tetap 2 rakaat, maghrib tadi tetap 3 rakaat karena itu witir di petang hari. Kemudian yang subuh itu tetap 2 rakaat karena untuk sholat subuh tutawwalu fihal qiraah. Biasanya dipanjangkan bacaan surat pada sholat subuh. Maka sebagaimana kita lihat beberapa bahasan atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang ada tadi dari Aisyah, menunjukkan yang pertama, dulu di masa-masa awal sholat dikerjakan 2 rakaat. Di masa-masa awal dulu, awal-awal Islam, sholat itu dikerjakan 2 rakaat. Kemudian faedah yang kedua, ketika berhijrah, Nabi SAW itu hajara, berhijrah, kemudian dijadikanlah sholat tadi ya disempurnakan jadi 4. Kecuali nanti ketika safar tetap 2. Kecuali untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak dikosor. Ya, kecuali untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak dikosor. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya maghrib tetap 3 rakaat saat safar. Kemudian subuh juga tetap 2 rakaat saat safar, tidak dikosor. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya yang tersisa dari hadis ini mengenai hukum qasar sholat saat safar. Apakah termasuk kewajiban? Artinya kalau orang tidak qasar sholat saat safar berarti berdosa, ataukah cuma sekedar rukhsah saja, keringanan saja? Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Aisyah mengatakan awwalu ma furidat, ya, yang pertama kali diwajibkan itu adalah sholat 2 rakaat. Lalu dikatakan untuk safar tetap seperti keadaannya yang awal, keadaannya yang pertama. Berarti kalau awalnya dulu 2 rakaat itu wajib, maka ketika safar 2 rakaat tadi qasar salat juga wajib. Makna furidah di sini dimaknakan tekstual oleh sebagian ulama seperti itu. Namun wallahu alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, qasar salat saat safar, kita nanti bahas pada hadis selanjutnya. Ya, qasar salat pada saat safar adalah suatu rukhsah, keringanan. Bukan suatu kewajiban. Suatu keringanan atau disimpulkan sunnah, bukan suatu kewajiban. Walaupun dari tekstual hadis menyatakan wajib, namun karena praktek sebagian sahabat, mereka ketika safar sholatnya tamam, sholatnya sempurna, maka derajat wajib tadi turun jadi sunnah. Maka derajat wajib tadi turun jadi sunnah. Kesimpulannya, qasar sholat saat safar tidak wajib. Diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minhatul Alam, di sini dikatakan kalau kita lihat dari dalil memang baiknya orang yang safar tidak meninggalkan qasar sholat. Zuhur dikerjakan 2, asar kerjakan 2, isya kerjakan 2. Dia tidak tinggalkan. Ini biar
seseorang tidak terjerumus dalam khilaf ulama, ya pokoknya dia ambil keringanan seperti itu terus. Kalau kita lihat dari dalil memang sangat kuat kalau kita katakan wajib, namun yang jadi masalah ternyata sebagian sahabat, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini, itu menyempurnakan sholatnya saat safar. Zuhur tetap 4, asar tetap 4, atau isya tetap 4, tidak dikosor. Ada di antaranya praktek dari sahabat Utsman bin Affan, pernah ingin diingkari oleh Ibnu Mas'ud, namun ya pengingkaran tadi tidak menunjukkan bahwasanya mengqashar sholat itu tidak menyempurnakan sholat saat safar tidak dibolehkan, tetap dibolehkan. Praktek dari sahabat seperti itu. Maka gara-gara atau disebabkan sebagian sahabat itu sholatnya sempurna saat safar, akhirnya Syekh Abdul Aziz bin Bas juga demikian adanya ketika melihat dalil yang ada. Gara-gara sebab seperti itu, maka kesimpulannya beliau juga simpulkan sama. Ini pendapat dari jumhur ulama, dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, menyimpulkan qashar sholat itu masuk rukhsah atau dihukumi sunnah, tidak wajib. Nah, nanti semakin dikuatkan lagi pada hadis berikutnya yang kita bahas, yaitu hadis nanti hadis berikutnya nanti dari hadis Ibnu Umar yang sangat jelas tentang masalah hukum mengqashar sholat tadi. Sekarang kita lihat hadis Aisyah yang lainnya tentang masalah Aisyah itu menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya sempurna saat safar. Namun nanti kita lihat hadisnya itu ternyata hadis yang bermasalah, yaitu hadis saking Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaksuru fi safari wa yutimmu. Nabi SAW kata Aisyah itu biasa mengqashar sholat saat safar dan juga kadang juga mengerjakannya secara itmam, sempurna. Ingat ya, kalau kita katakan sempurna itu maksudnya lawan dari qashar. Lawan dari qashar itu artinya kerjakan 4 rakaat. Itu maksudnya sempurna. Wa yasum wa yuftir. Kadang juga Nabi SAW saat safar itu puasa, kadang juga beliau tidak puasa. Jadi kadang Nabi SAW saat safar ya tetap puasa. Dan juga kadang Nabi SAW saat safar juga mengambil keringanan, tidak puasa saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Wa ruwatu siqatun illa annahu ma'lulun. Perawi-perawinya itu siqah, kredibel, terpercaya. Namun hadis ini punya illah, punya cacat. Kalau dikatakan punya illah di sini punya cacat yang khafi, yang samar. Artinya gini, hadis itu ternyata tidak cukup kita katakan perawinya itu siqah. Ya sebagaimana syarat hadis sahih itu ada 5. Syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil di sini artinya tidak fasik. Tidak fasik ya, pengertian fasik sekali lagi kalau dikatakan fasik itu ada 2. Terjerumus dalam dosa besar, atau fasik yang kedua terus-menerus melakukan dosa kecil. Ingat ya, kalau disebut fasik itu ada 2. Orang yang terjerumus dalam dosa besar, atau terus menerus dalam melakukan dosa kecil. Taruhlah misalnya merokok itu dosa kecil lah, taruhlah seperti itu. Kalau terus menerus merokok berarti dikatakan apa? Ya, fasik. Ya, terus menerus merokok berarti dikatakan fasik. Maka nanti masuk dalam pembahasan orang fasik. Maka nanti masuk dalam pembahasan misalnya layakkah ataukah tidak orang fasik itu jadi imam. Kesimpulannya yang telah kita bahas sebelumnya, orang fasik boleh jadi imam atau tidak? Boleh jadi imam atau tidak orang fasik? Boleh. Ya. Berarti kalau perokok berat jadi imam masih sah. Untuk para ulama,
Enggak menyaratkan syarat tadi, kalau tidak ada yang pantas jadi imam di negara kita ini. Yo imam maunya perokok berat semuanya. Ya. Maka fasik disebut seperti tadi. Maka perawi hadis tidak boleh orang fasik, tidak boleh. Ya. Perawi hadis tidak boleh orang fasik. Berarti kalau dia perokok berat, dia riwayatkan hadis tidak boleh, tidak diterima. Ya, hadisnya tertolak. Kamu perokok berat enggak mencerminkan layaknya orang yang pantas untuk riwayatkan hadis, dia tidak boleh riwayatkan hadis. Ini syarat yang pertama untuk hadis dikatakan sahih. Perawinya itu diteliti seperti itu. Maka nanti ada perawi yang dikatakan pendusta, ada perawi yang dikatakan hafalannya itu perawi itu pendusta, ada yang dituduh dusta, ada yang biasanya membuat-buat hadis palsu. Nah, ini perawi-perawi yang bermasalah. Kalau pendusta jelas fasik. Maka kalau fasik tidak diterima. Kemudian yang kedua, dhabitun, punya hafalan yang kuat. Dhabit di sini entah dari sisi tulisan, atau yang kedua dari sisi hifz, hafalan. Jadi dia punya catatannya lengkap. Atau yang kedua, dhabitnya itu dari sisi hafalannya itu kuat. Jadi bukan pelupa. Kalau sedikit lupa, ya, ini hadisnya apa yang kemarin? Wah, saya sudah lupa itu, ya. Kalau dia cuma mengandalkan hafalan tidak diterima. Kalau dia sekali-sekali lupa seperti itu. Namun kalau dia punya catatan, selama catatannya ini ada, tidak hilang, maka hadisnya itu diterima. Maka ada sebagian perawi hadis dulu, kalau sebelum catatannya itu hilang, hadisnya diterima. Namun ada yang catatannya akhirnya kebakar atau hilang. Maka ketika catatannya tadi hilang, tidak lagi diterima hadisnya. Itu syarat yang kedua, dhabit. Syarat yang ketiga, muttasil, bersambung. Sanadnya bersambung, tidak terputus. Ya, bersambung, tidak terputus. Jadi rantainya itu ceritanya dari guru. Misalnya Imam Bukhari punya guru, gurunya ini punya guru lagi, guru ini punya guru lagi, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai nabi. Kalau ada salah satu yang terputus, kok tiba-tiba yang perawi ini katakan dia lompat, nah yang ini dia hilangkan, berarti hadisnya dhaif. Atau yang ini tidak disebut, ya berarti hadisnya dhaif, karena tidak lagi bersambung. Maka hadis itu lebih tinggi derajatnya daripada cerita dongeng yang ada di negeri kita. Kalau cerita dongeng nggak jelas sambungnya di mana. Ini kita dengar sekarang, ya ini dapat dari guru dulu, guru kita di sekolahan. Guru sekolah ini dapat dari buku lagi. Ini nggak jelas, nanti rantainya itu nggak tahu, putus setengah jalan. Tiba-tiba jadilah kisah maling kundang tangkuban perahu. Kalau mau lihat coba urutan ceritanya, sampai nggak? Nggak ada yang bisa sebutkan kayak hadis. Hadis itu nyampe semuanya. Mau dengar ini gurunya dari mana? Ini dari sini. Ini dari mana? Dari sini. Ini dari mana? Dari sini. Dari sini. Dari sini. Sampai wong setiap ini lagi diperiksa lagi. Ini gimana orangnya? Hafalannya gimana? Orang fasik atau tidak? Ini lagi diperiksa lagi satu-satu. Kalau kita dapat cerita tadi nggak jelas. Ya, ini yang ngomong ini seperti apa? Ini dia tambahkan beritanya atau tidak? Atau lebih-lebihkan atau tidak? Atau dia kurangi atau tidak? Ya kan ada yang dilebih-lebihkan, sama seperti kita kalau dapat isu, ya. Misalnya ada berita-berita, kan kadang ditambah, kadang dikurangi. Ya kayak gitu. Maka perawi hadis itu teliti. Ini bersanadnya bersambung. Setiap orang yang riwayatkan lagi diteliti lagi. Kemudian yang keempat, tidak menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Tidak mengandung syadz, ya, atau ditulis tidak mengandung syadz, SYADZ. Tidak mengandung syadz. Nanti saya akan jelaskan dari hadis ini juga. Hadis ini mengandung syadz sebenarnya. Contoh misalnya
di dalam pembahasan Bulughul Maram juga disebutkan yang di awal-awal pembahasan ketika kita bahas tentang masalah wudu. Di situ dijelaskan tentang yang namanya disebutkan dalam satu riwayat Nabi SAW itu menyambungkan antara mengusap kepala dan telinga. Ya, mengusap kepala dan telinga. Jadi kepala itu diusap langsung kepala dan telinga itu dipisah. Ya, dalam satu hadis dikatakan kepala dan telinga itu dipisah. Jadi kepala dulu sendiri, ambil air baru lagi untuk telinga. Namun Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya yang ada hadis yang sahih dari riwayat Muslim itu menyatakan Nabi SAW itu menggunakan air bekas dari membasuh tangannya. Ini beliau tidak gunakan lagi air bekas ini untuk kepala. Ya, artinya ini airnya beda sendiri, yang untuk tangan, kepalanya beda sendiri. Ini bukan membicarakan tentang kepala dan telinga, namun membicarakan tentang sisa dari membasuh tangan tadi, ya, membasuh tangan tadi sampai siku, ini tidak dipakai lagi untuk mengusap kepala. Maka Ibnu Hajar katakan hadis yang kedua ini yang bicarakan tentang Nabi tidak pakai air yang bekas tangan tadi untuk kepala, hadisnya itu mahfuz. Mahfuz ini artinya tidak sats. Inilah yang lebih tepat. Sedangkan untuk hadis yang membicarakan Nabi SAW memisah antara kepala dan telinganya itu hadis sats menurut Ibnu Hajar. Nah, dalam Bulughul Maram disimpulkan nanti hadisnya adalah hadis sats. Berarti hadis yang membicarakan tentang kepala dan telinga itu dipisah itu adalah hadis dhaif. Ya, tidak memenuhi syarat hadis sahih. Karena hadis sahih yang ada itu menyatakan kepala dan telinga itu disambung, tidak dipisah. Yang dipisah itu cuma tangan, ambil air untuk tangan sendiri, nanti kepala ambil air baru lagi. Itu yang dikatakan dipisah. Kemudian yang kelima, tidak ada ilah atau cacat yang samar. Tidak ada ilah atau cacat yang samar. Nah, nanti akan berulang istilah-istilah semacam ini nanti ketika kita bahas hadis. Maka kalau di sini Ibnu Hajar katakan illa annahu ma'lul, perawinya siqah, berarti syarat pertama terpenuhi, adil ya dah. Kemudian dobitnya ya bagus, hafalannya bagus. Hadisnya juga dari sisi mutasil ya mungkin bersambung. Namun yang kelima tidak terpenuhi. Namun yang kelima itu tidak terpenuhi. Ya sudah, hadisnya bermasalah. Ya, syarat hadis sahih terpenuhi 5 tadi. Kalau disebut hadis hasan, hasan itu cuma syarat yang kedua yang kurang kuat. Artinya hafalannya yang kurang kuat. Itu kalau hadis hasan. Namun kalau dhaif itu syarat-syarat yang 5 tadi tidak terpenuhi salah satunya. Kalau hadis hasan itu cuma dari sisi hafalannya saja yang tidak kuat. Namun punya pendukung-pendukung lagi dari riwayat yang lain. Nah, kesimpulannya di sini hadis yang katakan hadis riwayat Daruqutni yang katakan bahwasanya Nabi SAW itu kadang mengqashar, kadang juga menyempurnakan, itu hadis dhaif. Kalau ini disandarkan pada Nabi, perbuatan ini disandarkan pada Nabi, artinya Nabi itu mengerjakan sholat misalnya zuhur 4 rakaat tidak benar. Kalau sahabat iya, namun kalau Nabi sendiri tidak. Nah, lalu Ibnu Hajar katakan wal mahfuzu an Aisyah min fi'liha. Namun yang lebih tepat, nah ini mahfuz kalau dikatakan mahfuz berarti lawan dari syarat nomor 4. Ya, lawan dari syarat atau syarat nomor 4. Artinya kalau 4 itu tadi hadisnya tidak boleh menyelisih riwayat yang lebih kuat, berarti mahfuz itu artinya riwayatnya yang lebih kuat. Ya, riwayat yang lebih kuat dari Aisyah yang benar itu cuma perbuatan Aisyah. Min fi'liha berarti perbuatan Aisyah, bukan perbuatan Nabi. Kalau Nabi tidak pernah menyempurnakan sholatnya ketika safar. Kalau Aisyah iya.
Jadi itu yang lebih tepat. Ini bukan perbuatan Nabi namun perbuatan Aisyah. Perbuatan Nabi ya beda, perbuatan Aisyah lagi beda. Sama halnya ketika kita bahas, misalnya bahas sholat tarawih, Nabi SAW tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Iya, kalau Nabi SAW tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Namun kalau sahabat pernah, Umar menambah sampai 23 rakaat. Kalau disandarkan pada Umar benar, namun kalau bilang Nabi itu 23 rakaat tidak benar. Sama dengan itu pembahasannya. Jadi Aisyah memang pernah menyempurnakan sholat, tidak qasar. Namun kalau Nabi tidak pernah. Ya, waqalat, dan Aisyah mengatakan innahu la yashukku alayya. Untuk menyempurnakan tadi ya tidak berat bagiku. Aku biasa-biasa saja kalau ingin mengerjakan sholat sempurna ketika safar. Tidak qasar, ya tidak masalah bagiku. Akhrajahul Baihaqi, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kesimpulannya dari hadis ini menunjukkan karena praktek dari Aisyah, ya toh, praktek dari Aisyah. Aisyah itu itmamus sholat, menyempurnakan sholat saat safar, berarti mengerjakan sholat secara itmam. Mengerjakan sholat secara itmam atau sempurna saat safar itu boleh. Menyempurnakan sholat saat safar, yaitu tetap 4 rakaat tidak diqasar, itu boleh. Alasannya apa? Praktek dari Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga nanti praktek dari sahabat Utsman bin Affan. Maka pembahasan kita ini tadi saya singgung hampir mirip dengan pembahasan sholat tarawih. Kalau Nabi tidak pernah nambah lebih daripada 11 rakaat. Kalau sahabat pernah nambah lebih dari 11 rakaat. Maka kalau katakan Nabi 23 tidak benar. Namun kalau katakan sahabat 23 benar. Pembahasannya sama dengan itu. Maka menunjukkan kalau pembahasannya tarawih itu boleh lebih daripada 11 rakaat, maka juga demikian untuk qasar salat atau menyempurnakannya. Orang menyempurnakan salat, kerjakan tetap 4 rakaat saat safar juga dibolehkan. Namun tentu saja nanti kita lihat dalam hadis selanjutnya ini nanti. Sekarang hadis Ibnu Umar kita bahas. Nanti mengqasar salat tetap lebih utama. Mengqasar salat tetap lebih utama. Kita tadi cuma bahas boleh. Nah, kita lihat hadis dari Ibnu Umar selanjutnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah menyukai rukhsah atau keringanannya itu diambil. Kalau kita ada keringanan ya paling bagus kita ambil, itu lebih bagus. Karena Allah cinta, Allah sukai. Sebagaimana Allah tidak suka jika perintahnya itu dilanggar. Antu'ta masiyatu maksudnya perintahnya itu dilanggar. Dalam riwayat yang lain dikatakan kama yuhibbu antu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah juga suka jika kewajibannya itu dilakukan. Nah, sekarang kita lihat ada pengertian di sini rukhsah. Apa yang dimaksudkan dengan rukhsah? Rukhsah itu keringanan.
Maksudnya memperingan hukum, tidak menghapusnya. Maksudnya memperingan hukum, namun tidak menghapusnya. Hukumnya tidak dihapus, cuma diperingan. Contoh, rukhsah mengqashar salat. Salatnya dihapus gak? Tidak dihapus, cuma yang 4 rakaat diringankan jadi 2 rakaat. Nah, itu namanya rukhsah. Nah, begitu juga puasa. Kalau kita safar, puasanya diperingan, boleh tidak puasa. Namun nanti diganti apa nanti? Qada, nanti nyaur setelah Ramadan. Tidak hilang. Tetap ada, namun cuma diperingan saat Ramadan tadi ketika dia bersafar, dia tidak berpuasa. Nanti setelah Ramadan dia berpuasa lagi. Itu namanya rukhsah. Nah, lawan dari rukhsah disebut azimah. Pakai Z, azimah. Itu yang seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, yang dari riwayat yang lain dikatakan kamu yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sebagaimana Allah suka azimahnya itu dilakukan. Jadi kalau rukhsah tadi apa? Keringanan. Berarti kalau azimah itu maksudnya tetap kerjakan sempurna, tidak diambil keringanan. Tetap dikerjakan sempurna, tidak ambil keringanan. Jadi lawan rukhsah itu azimah. Jadi kalau kita kerjakan sholat zuhur misalnya ketika safar, kita kerjakannya itu 4 rakaat, berarti kita memilih apa? Azimah, bukan memilih rukhsah. Namun kalau kita kerjakan sholat zuhur itu 2 rakaat, berarti kita ambil rukhsah. Nah, itu beda rukhsah dan azimah. Jadi azimah ini lawan dari rukhsah. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, ajaran Islam itu membawa kemudahan. Ya, ajaran Islam itu membawa kemudahan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Dan syariat-syariat kita itu, ya, syariat-syariat kita itu semuanya dibangun di atas kemudahan. Mau sholat, ada di situ juga kemudahan. Kalau kita itu sedang mukim, sholat 4 rakaat, safar jadi 2 rakaat. Kemudahan. Karena mungkin orang tidak bisa lama-lama untuk sholat kalau ketika safar, waktunya terbatas, sehingga diberi keringanan. Tadi sudah ambil, ya, keringanan, kerjakan 2 rakaat. Begitu juga kalau kita sedang safar, ya, ambil keringanan tidak puasa. Ini juga suatu keringanan diambil. Islam membawa kemudahan ketika itu. Karena boleh jadi ketika seorang itu bersafar, mau diwajibkan puasa berat. Dia perjalanannya 5 hari 5 malam, pakai bis lagi. Tidak mungkin, dia harus ada asupan makanan ketika itu. Kalau tidak, dia lemas, ya, ibadahnya nanti tidak kuat. Maka lebih baik ketika itu dia ambil keringanan untuk tidak puasa. Jadi syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan. Kemudian yang kedua, lebih baik orang mengambil keringanan. Dan seperti itu Allah cintai. Lebih baik orang itu mengambil keringanan, dan seperti itu Allah cintai.
Kemudian di sini menunjukkan pula faedah yang ketiga, qashar salat saat safar adalah rukhsah. Kalau dikatakan rukhsah berarti bukan suatu kewajiban. Dan ini kebiasaan ulama ketika bahas tentang masalah qashar salat, mereka selalu membawakan hadis ini. Ya, tadi di awal-awal kita bahas tentang qashar salat, lalu dibawakan hadis Ibnu Umar ini. Di antara yang mencontohkan hal ini, misalnya juga adalah Jad Ibnu Taimiyah, kakek dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muntaqal Akhbar. Ini juga membawakan hadis-hadis tentang qashar salat, kemudian diikutkan dengan masalah rukhsah di sini. Begitu juga oleh Ibnu Khuzaimah. Ketika membawakan hadis tentang qashar salat, beliau juga membawakan hadis ini. Nah, kemudian kita singgung dulu hadis yang terakhir bahasan kita, hadis dari Anas, di mana ia mengatakan Rasulullah SAW dahulu keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah, beliau melaksanakan salat rakaatain, salat 2 rakaat. Nanti penjelasan lengkapnya insyaallah saya singgung pada pertemuan berikutnya. 3 mil itu berbeda dengan 3 farsah. Kalau kita katakan 3 mil itu sekitar nanti kalau hasil hitungannya itu sekitar 5,5 kilo. Sedangkan 3 farsah ya, 3 farsah itu nanti sama dengan 9 mil. Ya, itu kira-kira sampai 6 kilo lebih. Ya. Jadi antara 3 mil dengan 3 farsah itu berbeda. Nanti penjelasan lengkapnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti dibahas berapa jarak seseorang itu boleh mengqashar salat. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada yang ingin tanyakan, monggo silakan. Ya. Kalau kita mengikuti jamaah salat subuh Maghrib atau Isya, sebagai apa kita membaca Al-Fatihah? Kalau kita mengikuti salat subuh atau Maghrib atau Isya, terus kita masbuk. Kita bukan terus apa kita membaca Al-Fatihah? Oh, jadi kita jadi makmum, kemudian ini sholat subuh, sholat maghrib, maupun sholat isya, sholat jahriyah semuanya. Apakah makmum juga diperintahkan baca Al-Fatihah? Kalau dalam pendapat yang lebih tepat, pendapat dari Ibnu Taimiyah yang katakan bagi makmum kalau mendengar bacaan imam dia cukup diam. Karena Nabi mengatakan jika Al-Quran karena dikatakan dalam ayat fa iza qara'tal Qur'an fa ansitu, jika Al-Quran itu kalian baca maka diamlah. Ya, jika Al-Quran itu dibaca maka diamlah. Maka ketika itu dibaguskan untuk diam ketika itu. Kemudian kalau untuk sholat yang sirriyah yang kita tidak mendengar bacaan imam, baru kita baca Al-Fatihah ketika itu. Dan nanti akan mengkompromikan juga dengan hadis yang katakanlah sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Di sini dia tetap baca ketika imam tidak didengar bacaannya. Namun kalau didengar bacaannya seperti sholat maghrib, isya dan subuh, ya ketika itu kita cukup mendengarkan bacaan imam jadi bacaan makmum. Ada lagi? Nah, sekarang kan dalam perjalanan fasilitas untuk beribadah, khususnya untuk sholat kan banyak sekali. Di konvensi mungkin Pak Masjid ini seperti yang saya banyak. Sementara kita waktu itu mau safar misalnya dari sini mau ke Surabaya banyak, tapi kendaraan pribadi apa pribadi? Iya. Akhirnya belum sampai di Surabaya kan sudah waktunya dulu mungkin akhirnya kita berhenti di situ atau kita harus berjalan sampai di Surabaya untuk sholat nanti di Surabaya misalnya. Itu abdulnya gimana? Dan untuk melakukan sholat itu kita
di mana letaknya nanti kita kosornya? Nanti terserah mau memilih kerjakan zuhur di waktu zuhurnya atau zuhur bisa diundur di waktu asar. Walaupun melewati banyak tempat sholat. Iya, tergantung. Jadi nanti jenengan misalnya mau enaknya itu di mana gitu sekarang. Mau berhenti di sini biar nanti sekalian makan, sekalian isi bensin misalnya berhenti di situ. Ya ini sholatnya pas waktu asar berarti zuhur diundur di waktu asar. Atau pas berhentinya di waktu zuhur ya sudah asarnya dimajukan. Biar nanti perjalanannya tinggal kita jalan terus tanpa mengerjakan sholat asar lagi, tidak berhenti tengah jalan. Memilih untuk itu terserah kita. Mana yang paling enak. Apalagi cuma pakai kendaraan pribadi. Kalau kendaraan umum itu yang perlu timbang-timbang. Ada lagi? Satu lagi? Sulit dalam kendaraan umum ini, misalnya maka nanti dilihat kalau sholatnya boleh dijamak maka lebih bagus nanti diundur. Ya misalnya kita jalan asar nanti saya sudah sampai di sana, maka nanti sholat zuhurnya nanti diundur di waktu asar. Atau isya saya sudah sampai di sana, maghribnya saya undur di waktu isya. Nah masalahnya nanti kalau tidak bisa, maka sholatnya tetap dilakukan di atas kendaraan. Itu yang masalahnya. Namun kalau bisa nanti kalau turun masih dapat sholat untuk dijamak, maka dijamak ketika itu. Ya itu saja yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.